ya, coba aja ya. Oke, ya. Aku pin ya, anaknya main. Aduh, aku deg-degan. Jadi kalau nanti di ruang wawancaranya itu ada 3 pewawancara, kamu sama 1 admin biasanya. Jadi isinya berlima. Oke. Tapi kita tuh nggak tahu yang mana yang dokter gitu ya. Jadi panggilnya Pak Bu bisa gitu ya. Iya, biasanya tuh tulis sih, misalnya Ibu Valen, gitu aja. Bapak Agus misalnya, atau Bapak Budi. Eh, Jadi kita nggak tahu yang mana yang dokter, mana yang psikolog atau akademisi, kita nggak tahu. oke oke. Oke, siap Ana? Oke. Oke, mulai ya. Selamat siang kepada Dokter Imatika. Sebelumnya saya mengucapkan selamat karena sudah berhasil untuk sampai ke seleksi substansi ini. Sebelumnya mungkin Dokter Imantika dipanggilnya siapa? Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Dipanggil, Nama saya Dokter dipanggil Imatika, biasa dipanggil Dokter Ana. Dokter Ana ya, oke. Dokter Ana mungkin boleh diperlihatkan dulu ruangannya, diputar laptopnya 360 derajat. Oh gitu ya. Mm. Ya Lagi udah, tidak memadai. nggak apa-apa, contohnya aja dah. Oke, Ah ya, ya. ya. Ya, baik. Oke, Dokter Ana, bisa dimulai dengan memperkenalkan diri. Aduh, tadi apa aja ya? Aku belum mencatat. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Imantika Kristina Daryanto Putri. Biasa saya dipanggil Dr. Ana. Saya lahir di Semarang tanggal 1 Mei 1996, jadi sekarang saya berusia 26 tahun. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Sama apa lagi ya? Eh, saya lahir di Semarang, tapi saat ini saya mengikut suami yang memang asli sini, asli Sumba Timur. Jadi saya sekarang juga bekerja di Kabupaten Sumba Timur. Saya bertugas di Puskesmas Kanatang sebagai salah satu dokter di sana. Saya sudah bekerja kurang lebih 10 bulan sekarang. Apa lagi ya? Malu. Oh iya. Oh ini ya, lulusan dulu ya. Sorry, sorry. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Undip. Saya pada tahun 2019. Kemudian saya bertugas di Sumba Timur sekarang selama 10 bulan. Uh, Saat ini saya sedang mengajukan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi spesialis di bidang dermatovenerologi atau ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Untuk di universitasnya, saya memilih di Universitas Diponegoro. Saya ingin mengambil, saya tertarik di ilmu kesehatan kulit kelamin. Saya mencintai bidang tersebut dan juga kebetulan memang ada peluang dan kesempatan bagi saya di tempat ini karena belum tersedia dokter spesialis kulit dan kelamin di sini, juga belum ada dokter dari daerah sini yang dikirim untuk sekolah di bidang kulit kelamin. Terus apalagi Len? Ya, udah cukup perkenalannya, cukup kok. Oke. Oke, aku lanjut ya. Oke, Dokter Ana. Tadi sudah disebutkan sedikit ya, kenapa memilih dermatovenerologi. Apakah ada alasan lain selain itu? Jadi ya itu yang pertama karena memang saya suka. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya alami, uh, hidup itu terlalu singkat untuk tidak melakukan sesuatu yang kita suka, atau apabila kita hanya melakukan sesuatu hanya karena
terpaksa. Jadi saya berusaha selama hidup, saya berusaha memberi dampak buat sekitar saya dengan melakukan apa yang memang saya suka. Dan kebetulan apa yang saya cintai ini sesuai dengan peluang yang ada di daerah saya, yaitu kebutuhan di rumah sakit umum yang ada di tempat saya ini, Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu, memang belum ada dokter spesialis kulit kelamin dan belum ada dokter yang dikirim untuk sekolah di sana. Dan kebetulan rumah sakit di Waingapu ini saat ini hanya tipe C, sedangkan Rumah Sakit Umum Waingapu ini merupakan pusat rujukan dari semua puskesmas dan rumah sakit yang ada di Pulau Sumba. Jadi saya memiliki cita-cita atau harapan supaya rumah sakit ini bisa berkembang menjadi rumah sakit kelas B yang memiliki dokter spesialis yang lebih banyak, juga lebih merata untuk bidang-bidang lain, dan supaya pasien-pasien di Sumba Timur ini, pasien kulit dan kelamin, bisa terlayani oleh dokter ahlinya. Juga yang ketiga, karena kondisi di NTT ini yang di mana di NTT di sini karena kondisi geografisnya kami ini ada krisis air bersih, juga kemiskinan masyarakat di sini masih tinggi, sehingga mengakibatkan hygiene mereka itu masih rendah, sehingga banyak muncul masalah-masalah kulit di sini. Dan masalah-masalah kulit itu belum bisa tertangani secara optimal dengan sarana dan prasarana yang ada, dengan SDM yang ada saat ini. Jadi saya berharap cita-cita saya ini juga didukung oleh apa ya? Aduh, malu. Ya itulah intinya. Closingnya masih kurang ini. Oke, kamu mau dilanjutin aku full wawancara atau itu aja sampai closing aja, latihan closing aja. Apa yang 3 tadi itu? Hah, yang 3 apa maksudnya? Kamu mau aku tanyain full sampai habis atau perkenalan, pertanyaan kenapa kamu pilih itu, sama closing statement. Sama Coba. rencana kontribusi sih yang penting, rencana kontribusi. Gitu. Satu lagi ya. Apa rencana kontribusi Dokter Imantika setelah kembali nanti? Setelah menyelesaikan studi? Yang pertama, kontribusi saya ingin setelah selesai menyelesaikan pendidikan, tentu saja saya ingin kembali ke daerah ini, kembali ke Sumba Timur untuk mengabdi di rumah sakit yang telah memberikan saya rekomendasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu, untuk mengabdi di sana. Kemudian berkontribusi bagi rumah sakit tersebut sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan, yaitu menambah sumber daya dokter spesialis di sana untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki masalah di bidang kulit kelamin. Yang kedua, saya juga pasti akan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, dengan puskesmas-puskesmas, dengan klinik Pratama yang ada di Sumba Timur untuk bekerja sama dalam memberikan tindakan promotif dan preventif di bidang kulit dan kelamin, supaya mengurangi tingkat morbiditas pasien kulit dan kelamin. Karena di sini juga dengan adat dan budaya yang ada di sini, selain pasien kulit juga banyak pasien kelamin, yaitu dengan infeksi menular seksual. Maka dari itu butuh penanganan tindakan promotif dan preventif yang lebih lagi di daerah ini. Kemudian saya juga memiliki cita-cita untuk mendirikan dan mengelola klinik pribadi saya, karena di sini penyerapan tenaga kerja, khususnya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, itu di sini sangat kurang. Di sini ada poltekkes keperawatan dengan yang meluluskan 100 sampai 200 perawat setiap semesternya, namun penyerap tenaga kerjanya kurang. Jadi dengan
Dengan saya mendirikan klinik, saya berharap saya juga dapat membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sumba Timur ini, membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini. Kalau dan apabila terbuka kesempatan bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil di kabupaten ini, maka saya bersedia. Selain itu, saya juga terbuka untuk saya ditempatkan di daerah lain selain daerah ini yang memang membutuhkan pelayanan. Oke, kita langsung skip aja ya, kan pertanyaan profiling dan lain-lainnya belum nggak ditanyakan. Oke, baik, terima kasih Dr. Imantika. Apakah ada closing statement mungkin? Closing statement apa ya? Bentar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya percaya dengan hidup kita yang singkat, yang kita tidak tahu kita hidup sampai umur berapa ini, dan kita diberikan kesempatan untuk menjadi dokter sekarang, itu artinya memang Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi berkat dan dampak buat orang di sekitar kita. Maka dari itu, dengan apa yang sudah saya miliki saat ini, dengan segala persiapan yang sudah saya lakukan, saya berharap saya bisa menjadi dampak yang lebih besar bagi sekitar saya, terutama masyarakat di Sumba Timur, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, khusus di bidang kesehatan kulit dan kelamin. Apa ya? Itu saya berharap dari LPDP yang bekerja sama dengan Kemenkes, yang memiliki visi dan misi yang sama dengan saya untuk mendukung pemerataan dokter spesialis terutama di daerah-daerah. Saya berharap bisa mendapatkan dukungan dari LPDP untuk memuluskan dan memantapkan jalan saya dalam melanjutkan studi di program pendidikan dokter spesialis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Ana yang udah mengajukan diri. Luar biasa. Oke, aku kasih feedback ya Ana ya, nggak apa-apa ya. Mau feedbacknya pribadi atau di sini nggak apa-apa? Di sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, biar sharing sama yang lain juga. Oke. Dari Oke, sebenarnya udah jelas kan ya perkenalan sama closing statement-nya udah bagus. Cuma kamu lebih rapi aja dan lebih latihan aja supaya lebih lancar, supaya lebih hafal dan jelas yang mau disampaikan apa. Untuk closing statement-nya aku suka sih karena kamu menekankan kalau kamu akan balik ke Sumba dan mengabdi di sana itu bagus. Nah, sekarang soal kenapa pemilihan bidang studi sama rencana kontribusi ya. Mungkin masukanku yang pertanyaan pertama tadi, alasan kenapa memilih DV ya, DV mungkin kamu bisa bikin alasan pertamanya itu yang masalahnya itu. Kan kamu yang kedua itu kan sempat bilang ada krisis air bersih di sana, terus menimbulkan masalah kulit. Nah, mungkin kamu bisa lebih detail diceritakan masalah kulit apa yang sering kamu temukan pada saat praktek masalah kulitnya. Apakah skabies, apakah pioderma atau apa gitu. Dijelaskan aja, disebut aja. Akan lebih bagus lagi kalau kamu ada prevalensinya. Prevalensi data dari RSUD atau data dari Dinkes atau sekedar data dari kamu pas kerja di puskesmas, kamu berapa kali sih ketemu pasien itu setiap minggunya gitu. Saya setiap minggu saya menemukan minimal 5 pasien dengan pioderma yang parah gitu misalnya. Jadi mereka lebih punya gambaran, pewawancara itu lebih punya gambaran masalahnya itu sebesar apa sih gitu. Kalau kayak gini kan, oh iya ada masalah, tapi masalahnya besar atau kecil, skalanya apa kita nggak tahu gitu. Terus tadi kamu juga sempat mention soal IMS di rencana kontribusi. Menurutku tuh dimasukin aja ke
alasan kenapa kamu memilih program studi itu. Jadi alasan memilih program studi DV itu tadi ya, karena ada krisis air bersih, menimbulkan banyak masalah kulit, ditambah tadi data-datanya apa. Kedua, masalah IMS. Nah, IMS yang paling banyak kamu temukan itu apa? Prevalensinya berapa? Berapa banyak sih pasien IMS di sana? Gitu. IMS-nya itu apa? HIV kah? Atau gonore? Atau apa? Gitu. Jadi lebih detail. Kelihatan kamu lebih menguasai lapangan, gitu ya. Terus, tadi kamu juga sempat ngomongin masalah angka kemiskinan dan pengangguran, ada Poltekkes, ya itu mungkin mau dimasukin jadi masalah juga bisa, nggak apa-apa, karena masih relate kan, kamu mau bikin klinik pribadi, ya nggak apa-apa juga sih, gitu. Tapi menurutku dari masalah yang tadi krisis air bersih, IMS, habis itu yang jadi pemilihan, alasan justifikasi pemilihan itu tadi ada krisis air bersih, masalah kulit, IMS, sama kamu emang punya latar belakang pribadi suka, itu udah cukup sebenarnya menurutku. Gitu. 3 itu ya. Terus rencana kontribusinya ya udah jelas ya kamu balik ke Sumba, praktek sebagai dokter spesialis, kerjasama dengan Dinkes, tadi sama klinik sama puskesmas. Nah, mungkin bisa lebih didetailkan. Kamu mau kerja sama Dinkesnya itu dalam bentuk apa? Program apa yang mau kamu bikin? Gitu. Jadi nggak cuma sekedar sebut aku mau kerja sama dengan Dinkes, tapi programnya itu apa? Misalnya masalahnya itu adalah krisis air bersih. Nah, misalnya sumber masalahnya itu krisis air bersih. Ya kamu pasti nggak cuma harus kerja sama dengan Dinkes, kamu harus kerja sama eh, dinas apa lain untuk atau mungkin NGO untuk menyediakan air bersih, advokasi gitu. Jadi harus harus sinkron antara masalah yang ada sama solusi yang kamu tawarkan gitu. Terus yang masalah IMS. Nah, yang IMS tadi kamu juga harus lebih bagus kalau misalnya kamu bisa ada program misalnya untuk masalah IMS saya akan membuat program apa gitu. Jadi sinkron antara masalah, solusi kamu apa, rencana kontribusinya, masalah, rencana kontribusi kamu apa. Udah sih gitu. Tapi ya so far udah oke kok. Tuh, tinggal data-datanya dilengkapin supaya lebih meyakinkan. Supaya kelihatan kamu lebih menguasai dan lebih siap. Gitu sih, Ana. Oke, makasih banyak, Valen. Wah, keren banget ya tadi mockupnya dari Dokter Ana. Nah, mungkin ini masih ada waktu ya Kak ya. Ini mau ada calon award yang lain nih. Mungkin kakak dokter yang lain yang mau mockup. Mungkin aku boleh nggak, Len? Boleh, boleh. Belum berangkat jaga. Tapi aku belum siap banget ya. Maaf ya. Oke. Upin dulu ya. Toar, titit. Oke, aku mulai ya. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Astrid sudah bergabung dan selamat saya ucapkan karena sudah berhasil sampai ke tahap substansi. Nah, mungkin Dr. Astrid bisa diperlihatkan dulu ruangannya, diputar laptopnya 360 derajat ya. Baik. Aduh, maaf karena pakai headset jadi begini. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dr. Astrid Viviani. Bisa dimulai dengan perkenalan diri. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas kesempatannya sehingga saya diberikan kesempatan untuk sampai ke tahap substansi LPDP ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Astrid Viviani, biasa dipanggil Astrid. Saya lahir di Pemalang. Nama saya adalah seorang lulusan dari Fakultas Kedokteran Undip tahun 2018. Kemudian saya melanjutkan internship di RSUD Lukmono Hadi Kudus.
saat ini saya bekerja di rumah sakit ibu dan anak Bunda di Semarang. Pada anak, makasih. Oke, bentar ya, kayaknya internetku agak nggak stabil, aku ganti jaringan dulu. Oke. Oke, udah. Apakah terdengar suaraku? Terdengar. Oke, lanjut ya. Oke, baik Ya. Dokter Astrid. Tadi Dokter Astrid ingin melanjutkan pendidikan spesialis di mana ya? Di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Pak. Bu. Untuk mengambil bidang Ilmu kesehatan anak. ilmu kesehatan anak. Kenapa Dokter Astrid mau mengambil ilmu kesehatan anak? Baik. Ya, jadi sebenarnya saya baru tertarik dengan bidang ilmu kesehatan anak ini saat saya bekerja di rumah sakit ibu dan anak. Karena sebelumnya saya sama sekali jarang terpapar dengan pasien anak, dengan anak-anak ya. Jadi mungkin saya terlalu tahu cara untuk menangani mereka. Kemudian ternyata dengan terpaparnya banyak pasien anak di rumah sakit saya benar-benar sedikit banyak saya mulai tertarik gitu untuk bagaimana sih supaya anak-anak itu tidak ketakutan setiap akan diperiksa oleh dokter begitu. Saya ingin menjadi dokter anak yang bisa membuat mereka nyaman untuk diperiksa dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Terutama yang paling menarik dari anak-anak yang membedakan mereka dari pasien-pasien dewasa adalah bahwa kemampuan mereka untuk bertumbuh dan berkembang yang masih ada, yang tidak ditemukan pada orang dewasa. Jadi meskipun di RS tempat saya bekerja merupakan RS swasta yang notabene edukasinya baik, namun ternyata tetap bisa ditemukan masalah-masalah gangguan tumbuh kembang, utamanya stunting, sehingga saya berpikir lagi, di rumah sakit swasta di kota besar saja masih banyak ditemukan keresahan dari orang tua tentang pertumbuhan anak yang kurang maksimal, apalagi di tempat-tempat yang mungkin tidak bisa terjangkau dengan dokter spesialis anak ataupun tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan yang memadai, pasti akan lebih banyak lagi. Dan dengan menjadi dokter spesialis anak, saya berharap dapat memberikan kontribusi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Begitu dulu, dokter, Ibu. Oke. Jadi setelah Dokter Astrid lulus, rencana Dokter Astrid kerja di mana ya? Ini rekomendasinya dapat dari tempat bekerja sekarang atau dapat dari rumah sakit nanti setelah lulus? Baik Ibu. Memang rekomendasi saya dapatkan dari Direktur RS tempat saya bekerja sekarang, yaitu RSI Abunda di Semarang. Namun, sejujurnya kalau boleh untuk memilih penempatan, saya sangat ingin untuk mengabdi ke daerah kelahiran saya, yang ternyata secara mengejutkan saya temui bahwa walaupun bukan yang terlalu daerah tertinggal ya, masih di Jawa Tengah, tapi ternyata angka stuntingnya juga masih belum memenuhi target, yaitu di Pemalang. Harapan saya bila misalnya bisa mengikuti program pendayagunaan dokter spesialis dan bisa ada terbuka kans di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Pemalang, saya berharap bisa mengikuti di sana. Namun tidak menutup kemungkinan saya untuk ditempatkan di tempat-tempat yang memang masih membutuhkan dokter spesialis anak sesuai dari survei Kemenkes. Itu. Ada lagi rencana kontribusinya mungkin? Oh, baik. Rencana kontribusi. Maaf, mau nanya. Rencana kontribusi itu berarti apakah sama dengan rencana pasca studi juga ya? Iya. Oh ya, oke. Sebenarnya banyak sekali yang saya cita-citakan ya. Tentu manusia berencana, nantinya Tuhan yang menentukan ya. Saya selain menjadi dokter spesialis anak, tentu saya ingin lebih
terutamanya di bidang tumbuh kembang anak. Saya ingin bisa mm, menjadi apa namanya provider untuk menghubungkan antara fasilitas kesehatan dengan pemangku jabatan supaya misalnya jadi saat ini sudah ada website tentang untuk pemantauan stunting, namun sepertinya menurut saya masih belum berjalan dengan baik. Nah, saya berharap saya bisa membantu untuk berkoordinasi dengan pemangku jabatan untuk memaksimalkan penggunaan website tersebut. Kemudian saya juga berharap bahwa di fasilitas kesehatan primer pun semua dokter-dokter umum bisa diberikan pelatihan. Mungkin nanti sebisa mungkin saya bisa menjadi pelatihnya untuk melakukan screening awal dan diagnosis awal sedari dini stunting, karena dengan diagnosis dari dini maka untuk efek jangka panjang yang ditimbulkan bisa lebih diminimalisir. Kemudian kalau mendapatkan kesempatan tentu saya ingin mengambil subspesialis terutamanya tentang tumbuh kembang anak dan pediatri sosial, yang saya baru mencari ini untuk di Semarang, ternyata memang hanya ada 2 untuk subspesialis tersebut begitu. Lalu dan bila memang ada kesempatan, saya juga ingin menjadi staf pengajar, karena berdasarkan pengalaman saya menjadi asisten dosen waktu kuliah, saya merasa dengan mengajar kita ilmunya bukan berkurang, tapi semakin bertambah dan bertambah. Gitu. Terima kasih, Ibu. Oke. Astrid mau dilanjutin panjang atau udah? Udah. Ya udah. Mungkin bisa, mungkin dari Dr. Astrid ada closing statement yang mau disampaikan? Bentar nyontek ya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk saat ini, untuk mencapai generasi Indonesia di masa depan yang bebas stunting, tentunya membutuhkan kerjasama dari semua pihak, tidak hanya dokter anak yang memang harus selalu berinovasi dalam pelayanan untuk memberikan kenyamanan pada pasien anak, namun juga pemangku kebijakan juga yang bisa melakukan penyempurnaan sistem-sistem yang sudah berjalan supaya lebih baik dan dapat menampilkan data real time kesehatan di masyarakat, utamanya stunting. Kemudian ya, saya harap dengan generasi bebas stunting, Indonesia menjadi generasi yang lebih hebat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, terima kasih Dr. Astrid. Oke. Astrid, kamu wawancara kapan, Tit? Tanggal 7. Tanggal 7 masih lama kan, masih ada persiapan. Ya, Iya. aku kasih feedbacknya ya. Siap. Mungkin dari perkenalan tadi, ya apa namanya? Kalau misalnya kamu mau tambahin, kayak misalnya kata-kata, aku tuh kan pernah baca esaimu ya, jadi aku tahu tuh. Kamu kan kayak ada masukin quotes gitu kan. Nah, kalau kamu mau sebutin quotes itu lagi tuh nggak apa-apa. Oke. Disebutin aja pas perkenalan. Gitu. Itu bagus. Terus, closing statement-nya tadi udah oke. Jadi kamu kayak meng-highlight lagi kan, apa yang kamu mau lakukan. Itu udah oke. Cuma Nyontek mungkin esai. tinggal latihan aja supaya lebih lancar. Terus masalah tadi, alasan kenapa kamu mau mendaftar itu kurang di-deliver sebenarnya. Karena kan aku tahu tuh esaimu tuh kan panjang. Pasti belum Belum aku baca lagi, maaf. belum dibaca lagi ya, belum di Iya. drafting ya. Jadi kayak kamu belum present data-data, kayak kamu bilang angka stunting berapa, kamu nggak ada sebutin. Target Indonesia nanti berapa tahun lagi tuh stuntingnya berapa gitu, kamu nggak ada sebutin. Terus kamu bilang masih banyak di daerah-daerah yang tidak terjangkau SPA gitu kan. Ya oke, itu udah lumayan sejalan dengan apa yang kamu bilang, rencana kontribusi bahwa kamu mau ke Pemalang kan, termasuk daerah juga. Terus kamu bersedia untuk ditempatkan dimanapun, itu menurutku udah lumayan oke gitu. Tapi ya itu angka stuntingnya harusnya disebutin. Gitu. Terus masalah-masalah yang soal
website. Tadi kamu sebutkan rencana kontribusinya, tapi kamu nggak sebutin di masalahnya tadi. Gitu. Terus, kayaknya udah sih itu aja, Tit. Gitu. Untuk rencana kontribusinya, ya udah oke sih. Udah oke. Cuma mungkin yang rencana subspesialis ya Nanti dulu ya. nanti dulu aja. Siap. Baru searching barusan sih memang. Gitu udah. Itu aja sih Tit, yang apa tadi angka-angkanya kamu belum sebutin. Tapi yang cara kamu menyampaikan, cara diplomatis kamu menyampaikan bahwa kamu udah dapat rekomendasi tapi kamu mau balik, kamu mau bersedia ditempatkan dimanapun, menurutku udah cukup baik. Gitu. Oke, makasih Valen. Iya, Aku sama-sama. izin siap-siap berangkat jaga ya. Ya. Baik, mungkin untuk rekan-rekan dokter yang lainnya yang mau bersedia mock-up, ini mungkin kita masih ada waktu ya Kak Valen ya? Iya, mungkin 10 menit. Aku mau. Siapa Oke, itu? silakan. Oh, Alif. Suaraku kedengeran nggak? Kayaknya berisik deh. Kedengeran. Oke, Alif ya. Ya udah. Saya kupin dulu. Kamu lagi ikut apa tuh, Alif? Lagi ada simpo gitu. Anak Tapi ya? udah selesai kok. Oh, oke. Yoi. Kita mulai ya. Ya, selamat siang, Dr. Alif. Selamat sebelumnya saya sampaikan karena sudah berhasil mencapai tahap substansi. Sekarang kita akan masuk ke tahap wawancara. Mungkin Dr. Alif boleh memberikan memutarkan kamera dulu ya 360 derajat. Oke. Baik. Mungkin Dr. Alif boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Alifianto Paramparakasi. Saya lahir dan besar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 dan kedokteran di Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2018. Setelah itu kemudian saya kembali lagi untuk mengabdi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat ini saya berstatus sebagai PNS dan bekerja sebagai dokter umum di RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Saya memiliki minat yang sangat besar dengan dunia kesehatan anak. Oleh karena itu, saya mendaftar program LPDP spesialis dengan mengambil prodi ilmu kesehatan anak. Baik. Dr. Alif, kenapa memilih ilmu kesehatan anak dibandingkan prodi-prodi lainnya? Ada beberapa alasan yang menjadi dasar saya mengambil ilmu kesehatan anak. Yang pertama adalah setelah bekerja selama kurang lebih 1 tahun di Kabupaten Kolaka Timur, saya melihat masih tingginya kasus anak dan angka kesakitan penyakit anak. Contohnya seperti penyakit diare dan pneumonia, di mana menjadi salah satu 10 besar penyakit yang ada di RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Selain itu, fasilitas yang dimiliki rumah sakit juga belum optimal dalam penanganannya, yaitu rumah sakit masih belum memiliki fasilitas PICU dan NICU, sehingga sangat membutuhkan kehadiran dokter anak. Dari daerah pun sangat mendukung kami untuk mengambil spesialis anak, karena salah satu dalam program daerah pun adalah untuk percepatan penurunan angka stunting, di mana dalam tim ini sangat membutuhkan adanya kehadiran dokter anak. Selain itu, dari rumah sakit juga salah satu target dari rumah sakit adalah untuk naik ke tipe C di tahun 2024. Salah satu syarat untuk menjadi tipe C adalah memiliki 2 orang dokter anak dan salah satunya dokter tetap, di mana saat ini kami belum memiliki dokter spesialis anak tetap dan hanya 1 dokter spesialis anak yang merupakan peserta program pendayagunaan dokter spesialis. Dari saya sendiri juga, sejak dahulu saya memiliki minat yang sangat besar terhadap ilmu kesehatan anak, sehingga selain dari ilmunya yang saya sukai, saya juga
tertarik untuk lebih mendalami lagi ilmu kesehatan anak, sehingga saya mengambil ilmu kesehatan anak. Oke, baik. Berarti saya konfirmasi saat ini sudah ada dokter spesialis anak, satu ya? Sudah ada 1 orang, tetapi masih merupakan dokter kontrak dan peserta pendayagunaan dokter spesialis. Jadi bukan dokter tetap ya? Bukan. Oke, lalu untuk tadi sempat disebutkan mengenai kebutuhan PICU dan NICU, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, apakah memang dibutuhkan, apakah sudah ada fasilitasnya, atau bagaimana? Baik, selama bertugas di RSUD Kuala Timur, saya sering mendapatkan pasien anak dengan yang menderita radang paru-paru, pneumonia, ataupun bayi baru lahir dengan kondisi ancaman gagal nafas. Pasien-pasien seperti ini sangat membutuhkan adanya fasilitas perawatan intensif anak dan fasilitas perawatan intensif bayi baru lahir atau neonatus, dan juga alat-alat bantu pernafasan seperti CPAP maupun ventilasi, sehingga salah satu hambatan yang kami alami dalam menangani pasien tersebut adalah jarak yang jauh dari rumah sakit yang memiliki alat ini, di mana kami harus mengirim ke rumah sakit ibu kota provinsi yang kurang lebih jaraknya sekitar 2 jam, sehingga jika kami memiliki fasilitas-fasilitas ini, maka penanganannya juga bisa akan lebih baik dan dapat tertangani lebih cepat, tanpa harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Oke, baik. Jadi mungkin Dokter Alif boleh diceritakan rencana kontribusi Anda setelah lulus nanti? Baik, setelah lulus menjadi dokter spesialis anak, pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan kembali ke Kabupaten Kolaka Timur, kembali mengabdi ke RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Selain itu juga saya akan aktif terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh rumah sakit. Salah satunya adalah menjadi bagian dari tim percepatan stunting, di mana dalam tim ini saya akan berkolaborasi dengan berbagai dinas maupun dari profesi yang lain untuk dalam rangka menurunkan stunting, di mana sebagai seorang dokter anak, selain terlibat dalam terapi dan pencegahan stunting, saya juga akan terlibat sebagai tim perumus, atau kami akan atau membuat program-program yang akan dilakukan untuk menurunkan stunting ini. Selain itu, dalam jangka menengah juga saya ingin mengembangkan fasilitas perawatan intensif anak dan bayi baru lahir atau NICU-PICU di rumah sakit saya, sehingga kami tidak perlu lagi merujuk pasien-pasien anak yang memerlukan fasilitas perawatan PICU atau NICU. Dan dalam jangka panjang saya ingin membuat klinik tumbuh kembang, di mana saat ini belum ada klinik tumbuh kembang di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga untuk pasien-pasien anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang harus kami rujuk ke Kota Makassar sebagai yang memiliki fasilitas terdekat, sedangkan untuk merujuk ke Kota Makassar ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jarak yang sangat jauh, di mana jika menggunakan kendaraan darat bisa menempuh perjalanan hingga lebih dari 24 jam. Tetapi untuk sebagai awal mungkin saya akan menginisiasi pembentukan klinik tumbuh kembang di RSUD Kabupaten Kolaka Timur dulu. Oke. Oke, sepertinya lumayan banyak ya rencana kontribusinya. Wah, luar biasa ini Dokter Alif. Kira-kira apakah Dokter Alif yakin semua rencana kontribusinya bisa dilakukan ini? Untuk rencana kontribusi saya yakin, optimis bisa dilakukan, karena sebelum mendaftar LPDP pun ini saya juga sudah sering berdiskusi dengan pimpinan saya di rumah sakit, dan dari hasil diskusi ini hal-hal yang saya utarakan tersebut sangat mungkin untuk dilaksanakan, apalagi dengan dukungan dari pemerintah setempat. Saya yakin hal ini bisa dilaksanakan. Oke. Mungkin dari Dokter Alif ada closing statement. Baik, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sampai ke tahap ini. Besar harapan saya untuk
dapat diterima oleh LPDP sebagai awardee dan mendapatkan beasiswa dokter spesialis. Setelah lulus, saya akan kembali ke RSUD Kabupaten Kolaka Timur, mengabdi untuk masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur, mengabdi untuk bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya yakin dengan menyelamatkan satu orang anak, saya menyelamatkan satu generasi ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Alif. Oke, kasih feedbacknya ya. Kita tepuk tangan dulu buat Alif. Mantap, mantap, mantap. Oke, menurutku udah bagus ya. Dari masalah sama kontribusinya itu udah terpapar dengan jelas. Besaran masalahnya juga cukup jelas. Tadi Alif menyebutkan pneumonia sama diare itu 10 terbanyak, termasuk 10 terbanyak di rumah sakitnya. Itu kan berarti penting gitu kan. Nah mungkin Alif tadi menjelaskan banyak banget bahasa-bahasa medis gitu kan, Liv. Kayak misalnya pneumonia, NICU, PICU, CPAP gitu kan. Nah itu kan sangat-sangat detail medis gitu ya. Nah mungkin bisa ditambahkan nanti pada saat wawancara kata lainnya tuh apa? CPAP itu alat bantu untuk newborn misalnya, untuk bayi yang baru lahir. Maksudnya supaya apa namanya lebih mereka lebih ngerti gitu. Karena kan kita nggak tahu latar belakangnya apakah medis atau non medis yang akan mewawancara. Terus dari rencana kontribusinya jelas ya, kembali ke RSUD. Terus pembuatan programnya udah oke, berkolaborasi kan. Tadi kata-katanya bagus banget, berkolaborasi, bersinergi, itu sangat-sangat bagus. Terus tadi ini Alif terstruktur ya, udah terstruktur. Jadi dia cerita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini bisa ditiru. Terus ya kayaknya udah sih, Liv. Menurutku udah cukup, udah bagus banget. Untuk closing statement-nya juga udah bagus ya. Kamu kasih quotes yang waktu itu kamu bikin. Udah oke. Untung nggak masukin Yusuf. Apa yang mana? Cerita yang Yusuf itu loh. Oh iya yang Yusuf. Oh jadi kamu Makanya nggak aku masukin masukin ya? ya. Nggak apa-apa, udah oke kok menurutku. Terus tadi menurutku pada saat aku tanya, oh rencana kontribusinya banyak ya, terus apakah yakin bisa dilaksanakan? Terus kamu jawab kan, maksudnya kamu jawab udah konsultasi dengan pemimpin kebijakan, pemimpin rumah sakit. Menurutku itu bagus banget. Jadi kelihatan bahwa kamu udah setengah jalan menuju ke tujuanmu itu. Gitu. Nah ini bisa ditiru oleh teman-teman lainnya. Mantap. Itu improve tuh tahu, baru aku pikirin tadi pas kamu nanya. Kaget juga sih Oh, ditanyain itu. iya. Ya, kemungkinan bisa ditanyain kayak gitu. Bagus. Tapi jawabannya udah oke. Menurutku overall udah oke sih. Ya, semangat, Liv. Banyak berdoa Makasih, aja supaya Valen. lancar. Iya, nanti latihan lagi yuk. Ya, boleh. Makasih, Valen. Ya, sama-sama. Oke, aku remove ya. Baiklah, keren-keren semua ya dokter-dokter ini yang sudah berani buat mock up pelatihan sama dokter Valen. Wah, terima kasih banyak untuk dokter Valensa sudah membagi tips and trick dan sharing tentang gimana sih caranya wawancara gitu ya. Dan juga terima kasih juga untuk rekan dokter semua. Mungkin sebelum kita menutup Zoom di siang ini, ada closing statement dari Dr. Valen mungkin? Akhirnya aku yang dimintain closing statement ya, aduh. Apa ya, closing statementku, siapin aja sebaik mungkin. Yang tadi itu 3M, mental, materi, dan menjawab. Jadi selagi ada waktu, banyak-banyak berdoa, minta support dari keluarga terdekat, terus drafting, itu penting, karena kalau misalnya esainya udah bagus, pasti gampang draftingnya. Gitu. Dan kalaupun misalnya nanti draftingnya belum selesai, langsung aja latihan mock up aja gitu. Karena bagaimanapun tetap
how we present itu penting banget gitu. Jadi walaupun draftingnya misalnya masih setengah jadi, ya udah nggak apa-apa, mock up aja. Yang penting latihan dulu gitu. Udah sih itu aja. Sukses semuanya, Tuhan tolong. Amin. Terima kasih banyak untuk semua peserta Zoom hari ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kita foto dulu dong. Oh iya, foto dulu belum. Sebelum kita Akhirnya close, kangen. foto dulu ya. Monggo nanti on cam yang pada mungkin belum pakai kerudung, boleh pakai kerudung dulu. Yang belum dinyalain kameranya, bisa langsung dinyalain kameranya. Oke. Hai Kita tunggu. Rinta. Baru lihat Rinta nih. Iya, telat gabung nih. Makasih banyak ya, Valen. Oh iya, sama-sama Rinta. Iya. Nesha, aduh. Ya nggak apa-apa Kak Acel, yang bisa aja. Oke, Alif, buka on cam dong, Alif. Enggak, kepada dokter-dokter yang lain, dokter Alif, dokter Kartika, dokter Dita, atau yang lainnya, dokter Tinanda, dokter Peter, dokter Latifah. Oh, dokter Asyar ini lagi di poli ya. Oke. Ya. Oke, yang mau... Aku masih nyetir, maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Dita. Valen, ayo bikin grup. Oh iya, sebenarnya kita ada grup. Aku mau join dulu. Oh ya, nanti dikasih tahu. Oke. Ini ya, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Sukses. Terima kasih, Valen. Selamat. Nanti dihubungin lagi ya, ditanya-tanya. Iya, nggak apa-apa Kak. Silakan. Iya. Udah semuanya, aku end ya.